Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Tendri Rabiatul Maharani dengan NIM 225790003 dari Program Studi Perdagangan Internasional. Pada kesempatan kali ini, saya akan memenuhi tugas ke-9 dari mata kuliah Tarifikasi Perdagangan Internasional. Adapun judul materi yang akan saya bawakan kali ini yaitu harmonisasi ketentuan tarif transportasi multimoda dalam kerangka ASEAN Single Shipping Market. Baik, yang pertama adalah latar belakang dari pembahasan yang saya bawakan, yaitu transportasi multimoda telah menjadi pilar penting dalam mendukung perdagangan internasional di kawasan ASEAN yang merupakan salah satu kawasan ekonomi terbesar di dunia. Namun, harmonisasi ketentuan tarif dalam sistem transportasi multimoda masih menjadi tantangan signifikan. Beragam kebijakan tarif antar negara anggota seringkali menyebabkan ketidakpastian biaya logistik, menghambat arus barang, dan memperpanjang waktu pengiriman. Misalnya, perbedaan tarif pelabuhan atau kebijakan fiskal di negara-negara anggota ASEAN seringkali mengakibatkan biaya tambahan bagi pelaku usaha. Dalam konteks ASEAN Single Shipping Market atau ASSM, ketidakharmonisan ini bertentangan dengan tujuan utama untuk menciptakan pasar transportasi yang terintegrasi, efisien, dan kompetitif. Harmonisasi tarif yang adil dan transparan dapat menjadi kunci untuk mengurangi biaya logistik, meningkatkan daya saing kawasan, dan mendukung target ASEAN Economic Community dalam membangun ekonomi yang lebih terhubung dan inklusif. ASEAN adalah rumah bagi 10 negara dengan total PDB sebesar lebih dari 3,6 triliun pada tahun 2023, menjadikannya kawasan ekonomi terbesar kelima di dunia. Menurut laporan ASEAN Logistic and Connectivity Master Plan tahun 2023, biaya logistik di kawasan ini mencapai rata-rata 14% dari total PDB. Jauh lebih tinggi dibandingkan kawasan maju seperti Uni Eropa yang rata-rata hanya 8-10%. Studi lain dari ASEAN Development Bank menunjukkan bahwa hambatan tarif dan non-tarif menyumbang hingga 30% dari total biaya transportasi di ASEAN. Tanpa upaya harmonisasi tarif, potensi pertumbuhan perdagangan intra-ASEAN yang diperkirakan mencapai 800 miliar pada tahun 2030 dapat terhambat. Data ini mencerminkan urgensi pengelolaan tarif transportasi multimoda yang lebih terkoordinasi untuk meningkatkan efisiensi ekonomi kawasan. Pembahasan mengenai harmonisasi ketentuan tarif transportasi multimoda dalam kerangka ASEAN Single Shipping Market menjadi sangat penting untuk mengatasi fragmentasi kebijakan yang menghambat konektivitas regional. Penelitian ini tidak hanya relevan untuk mendukung integrasi ekonomi ASEAN, tetapi juga untuk memperkuat daya saing global kawasan, mempromosikan efisiensi logistik, dan mendorong pembangunan yang berkelanjutan. Baik, adapun 3 rumusan masalah pada materi yang saya bawakan. Yang pertama itu, apa saja tantangan utama yang dihadapi negara-negara anggota ASEAN dalam menyelaraskan ketentuan tarif transportasi multimoda untuk mendukung implementasi ASEAN Single Shipping Market? Yang kedua, mengapa harmonisasi ketentuan tarif transportasi multimoda penting bagi peningkatan efisiensi logistik dan daya saing ekonomi di kawasan ASEAN? Dan yang ketiga, bagaimana langkah-langkah yang dapat diambil untuk mengatasi perbedaan kebijakan tarif transportasi multimoda di negara-negara anggota ASEAN sehingga tercipta integrasi yang optimal dalam ASEAN Single Shipping Market? Adapun tinjauan pustaka dari materi yang saya bawakan, yang pertama itu konsep transportasi multimoda.
Transportasi multimoda adalah sistem pengangkutan yang menggunakan lebih dari satu moda transportasi dalam satu dokumen pengiriman bertujuan untuk mengoptimalkan efisiensi logistik. Menurut UNCTAD tahun 2022, transportasi multimoda berperan penting dalam memfasilitasi perdagangan internasional dengan menyederhanakan proses pengangkutan barang melalui integrasi antar moda transportasi seperti darat, laut, dan udara. Di ASEAN, konsep ini menjadi relevan mengingat kebutuhan untuk menghubungkan wilayah yang beragam secara geografis dan sosial ekonomi, namun perbedaan regulasi dan tarif antar negara sering menjadi penghambat dalam implementasinya. Yang kedua, harmonisasi tarif dalam kerangka pasar tunggal. Harmonisasi tarif mengacu pada proses penyelarasan struktur tarif dan kebijakan fiskal untuk menciptakan keadilan dan efisiensi dalam perdagangan lintas negara. Dalam konteks ASEAN Single Shipping Market atau ASSM, harmonisasi ini bertujuan untuk menghilangkan hambatan tarif yang menghambat efisiensi logistik regional. Studi dari ASEAN Development Bank tahun 2023 menunjukkan bahwa negara-negara dengan kebijakan tarif yang lebih seragam memiliki potensi untuk menurunkan biaya logistik hingga 20%. Harmonisasi tarif juga sejalan dengan tujuan ASEAN Economic Community atau AEC untuk menciptakan pasar regional yang lebih terintegrasi. Yang ketiga, kerangka teoritis ASEAN Single Shipping Market. ASEAN Single Shipping Market atau ASSM merupakan inisiatif strategis dalam AEC Blueprint 2025 yang bertujuan untuk menciptakan sistem transportasi yang terintegrasi di seluruh ASEAN. Berdasarkan laporan ASEAN Sekretariat tahun 2023, kerangka ASSM melibatkan penyederhanaan regulasi transportasi, pengurangan hambatan tarif, dan adopsi standar logistik yang seragam. Prinsip-prinsip dasar dalam ASSM mencakup kesetaraan akses, penghapusan tarif diskriminatif, dan peningkatan efisiensi operasional di seluruh rantai pasok. Yang keempat, teori biaya transaksi dan efisiensi logistik. Teori biaya transaksi atau Transaction Cost Theory oleh Williamson tahun 1979 relevan untuk memahami dampak harmonisasi tarif terhadap efisiensi logistik. Ketidakharmonisasian tarif meningkatkan biaya transaksi dalam perdagangan lintas negara, baik secara langsung atau tarif yang tidak seragam, maupun tidak langsung atau penundaan atau inefisiensi. Sebaliknya, penyelarasan tarif dapat menurunkan biaya transaksi, mempercepat pengiriman, dan meningkatkan daya saing kawasan ASEAN. Selanjutnya yaitu pembahasan pertama tentang tantangan harmonisasi ketentuan tarif transportasi multimoda di ASEAN. Transportasi multimoda di ASEAN menghadapi berbagai tantangan yang memengaruhi efektivitas implementasi ASEAN Single Shipping Market atau ASSM. Salah satu tantangan utama adalah perbedaan kebijakan tarif antar negara anggota yang menciptakan fragmentasi dalam sistem logistik regional. Berdasarkan teori biaya transaksi oleh Williamson tahun 1979, fragmentasi kebijakan ini meningkatkan biaya transaksi perdagangan internasional, terutama di sektor transportasi. Data dari ASEAN Development Bank tahun 2023 menunjukkan bahwa biaya logistik rata-rata di ASEAN mencapai 14% dari PDB, sebagian besar akibat hambatan tarif dan regulasi. Ketidakharmonisan ini juga berdampak pada peningkatan waktu pengiriman yang merugikan daya saing pelaku usaha di kawasan. Mengacu pada ASEAN Connectivity Master Plan tahun 2022, keterpaduan kebijakan tarif menjadi elemen penting untuk memperkuat konektivitas regional. Namun, implementasi harmonisasi sering terkendala oleh perbedaan tingkat perkembangan ekonomi antar negara anggota dan preferensi kebijakan nasional masing-masing.
Hal ini menuntut pendekatan kolaboratif untuk mengurangi hambatan tarif tanpa mengorbankan kepentingan domestik. Pembahasan yang kedua yaitu pentingnya harmonisasi ketentuan tarif untuk efisiensi logistik dan integrasi regional. Harmonisasi tarif transportasi multimoda berperan penting dalam mengurangi biaya logistik dan mendukung integrasi ekonomi kawasan ASEAN. Teori konektivitas regional menunjukkan bahwa pasar yang terhubung dengan baik dapat meningkatkan efisiensi perdagangan dan mempercepat pertumbuhan ekonomi. ASEAN Sekretariat tahun 2023 mencatat bahwa harmonisasi tarif dalam kerangka ASSM tidak hanya mengurangi hambatan perdagangan lintas negara, tetapi juga meningkatkan daya tarik kawasan sebagai pusat logistik global. Contoh konkretnya adalah Uni Eropa yang berhasil menciptakan pasar tunggal transportasi melalui harmonisasi tarif dan regulasi transportasi. Pengalaman ini relevan untuk ASEAN meskipun harus disesuaikan dengan kondisi geografis dan sosial ekonomi yang berbeda. Selain itu, harmonisasi tarif juga mendukung tujuan AEC untuk menciptakan kawasan yang lebih terintegrasi, kompetitif, dan inklusi. Pembahasan yang ketiga yaitu langkah strategis untuk mengatasi perbedaan kebijakan tarif di ASEAN. Langkah-langkah strategis untuk mengatasi perbedaan kebijakan tarif di ASEAN dapat didasarkan pada tinjauan pustaka dan praktik terbaik internasional. Salah satu langkah adalah pembentukan mekanisme koordinasi regional yang melibatkan negara-negara anggota dalam merumuskan kebijakan tarif yang seragam. ASEAN Development Bank tahun 2023 merekomendasikan pendekatan berbasis standar minimum untuk memastikan kesetaraan tarif di seluruh negara anggota tanpa mengorbankan otonomi kebijakan nasional. Selain itu, penerapan teknologi digital seperti platform berbasis blockchain dapat digunakan untuk menyederhanakan administrasi tarif dan meningkatkan transparansi. Teknologi ini memungkinkan pelacakan tarif dan pengangkutan barang secara real-time, mengurangi risiko kesalahan, dan meningkatkan kepercayaan antar negara anggota. Sebagai tambahan, dukungan dari sektor swasta melalui kemitraan publik swasta juga penting untuk mendanai infrastruktur transportasi multimoda dan memastikan pelaksanaan kebijakan tarif yang lebih efektif. Dengan demikian, langkah-langkah ini dapat membantu mewujudkan visi ASSM sebagai pasar transportasi terintegrasi di kawasan ASEAN. Selanjutnya, kesimpulan dari materi yang telah saya bawakan yaitu transportasi multimoda memainkan peran strategis dalam mendukung integrasi ekonomi dan perdagangan di ASEAN, terutama dalam kerangka ASEAN Single Shipping Market. Namun, tantangan utama yang dihadapi adalah ketidakharmonisasian ketentuan tarif antar negara anggota. Fragmentasi kebijakan ini tidak hanya meningkatkan biaya transaksi, tetapi juga menghambat efisiensi logistik regional. Harmonisasi ketentuan tarif transportasi multimoda terbukti menjadi kebutuhan mendesak untuk mengurangi biaya logistik, memperkuat konektivitas regional, dan mendukung tujuan ASEAN Economic Community (AEC). Pembahasan ini menunjukkan bahwa harmonisasi tarif dapat meningkatkan daya saing kawasan melalui pengurangan hambatan perdagangan lintas negara, dukungan teknologi, kolaborasi regional, dan kemitraan publik swasta adalah elemen penting untuk mencapai harmonisasi ini. Dengan pendekatan yang terkoordinasi, ASEAN dapat mewujudkan pasar tunggal transportasi yang terintegrasi, meningkatkan efisiensi logistik, dan mempercepat pertumbuhan ekonomi di kawasan. Adapun saran yang pertama itu penguatan kerangka kebijakan regional. ASEAN perlu membentuk mekanisme regulasi yang mengadopsi standar tarif minimum dan menyelaraskan kebijakan transportasi antar negara anggota. Upaya ini memerlukan koordinasi yang erat melalui forum regional seperti ASEAN Transport Ministers Meeting. Dan yang kedua, pemanfaatan teknologi digital. Implementasi teknologi seperti blockchain dan platform berbasis digital harus dioptimalkan untuk menyederhanakan proses administrasi tarif, meningkatkan transparansi, dan meminimalkan kesalahan penghitungan biaya logistik. Yang ketiga, kemitraan publik swasta.
Negara anggota perlu melibatkan sektor swasta dalam mendanai infrastruktur transportasi multimoda dan mendukung penerapan harmonisasi tarif. Kolaborasi ini penting untuk memastikan keberlanjutan pengembangan transportasi multimoda di ASEAN. Yang keempat, peningkatan kapasitas negara anggota. ASEAN perlu menyediakan program pelatihan dan pertukaran pengetahuan untuk meningkatkan kapasitas teknis negara anggota dalam mengadopsi kebijakan harmonisasi tarif transportasi multimoda. Dan yang terakhir, pemantauan dan evaluasi berkala. ASEAN harus melakukan pemantauan rutin terhadap implementasi kebijakan harmonisasi tarif untuk mengidentifikasi hambatan, mengukur dampaknya terhadap efisiensi logistik, dan menyempurnakan kebijakan yang ada. Baik, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.